Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jumat, rekan-rekan trader dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di Guru Forex Channel. Senang sekali ya di pagi hari ini saya masih bisa menemani Anda semua. Tentunya membahas hal-hal seputar trading forex. Nah, di pagi hari ini kita akan bahas mengenai strategi scalping dan merupakan ini juga pertama kalinya saya membahas scalping. Sebelum di video-video sebelumnya itu saya tidak pernah bahas scalping karena memang sebenarnya strategi forex itu bisa digunakan di time frame mana saja. Jadi tidak ada satu strategi itu harus cocoknya di time frame H1, di time frame sekian ya. Karena di masing-masing time frame itu sendiri pola-pola market yang terjadi itu selalu berulang, dan apabila ada satu pola atau satu setup atau juga indikator Anda memerintahkan untuk buy atau sell, itu bisa Anda untuk entry di sana. Jadi di time frame manapun kalau ada pola itu bisa untuk entry begitu. Mau itu time frame kecil mau time frame besar ya. Nah, untuk kali ini oleh karena itu saya akan menyampaikan bagaimana cara scalping, dan ini bisa digunakan di time frame mana saja ya, tidak hanya untuk scalping, untuk long term, untuk intraday juga bisa, tetapi biasanya saya menggunakan strategi ini itu saya khususkan di M1 dan M5. Oke, langsung saja teman-teman, kita mulai. Yang pertama kita masukkan indikatornya terlebih dahulu. Indikator pertama yang kita gunakan adalah Bollinger Band. Kita tekan di sini ya, navigator, terus di Bollinger Band ini kita slide ke layarnya. Ini setting standar ya, di reset aja begitu ya, settingnya tidak kita ubah-ubah. Mungkin yang perlu kita ubah warnanya aja kali. Oke, warnanya sudah. Itu indikator yang pertama, Bollinger Band ya. Kemudian yang kita masukkan berikutnya adalah ini MA50 eksponensial ya, exponential moving average 50 ya. Di sini saya warnanya putih. Nah, jadi cuma dua indikator ini aja teman-teman. Berikutnya kita akan masuk ke cara tradingnya. Singkat saja ya, tidak memperpanjang lebar. Cara tradingnya itu kita setup untuk entry-nya itu kita mencari MA50 yang keluar dari BB seperti ini ya, berada di luar BB. Oke. Kalau kita menemui MA50 keluar dari BB, ini fungsi MA50 ini sama seperti magnet teman-teman. Dia akan menarik pergerakan candle. Nah, setelah kita menemui MA50 keluar BB, yang kita lakukan adalah untuk entry-nya kita menunggu sampai candlestick itu mendekati di MA luar yang berlawanan ya. Dalam kasus ini berarti di sini kan MA50-nya itu berada di luar BB atas ya. Berarti kita tunggu candlestick untuk mendekati BB bawah ya. BB bawah kita bisa entry di sana atau sampai dia menyentuh. Tidak harus menyentuh teman-teman, di pertengahan sini juga kita bisa entry. Nah, untuk sistem tradingnya sendiri ini biasanya saya marti teman-teman. Jika kita sudah entry dan kemudian misal buy di sini belum profit lalu turun ya, itu kita tambah buy lagi dengan memperbesar lotnya, itu namanya marti ya. Dan ini tidak pakai SL, tidak pakai TP teman-teman, karena marti. Jadi nanti kan semakin minus kita semakin memperbesar lot kita tuh. Jadi semakin besar lot kita, begitu harga berbalik, misal kita buy tadi kan masih turun, itu minus kita besar, kita buy kan. Terus pas harga berbalik itu, karena semakin ke bawah lotnya semakin besar, maka profit dari lot yang besar ini akan menutupi minus dari lot-lot yang di atasnya yang kecil-kecil ini. Nah, apabila sudah terakumulasi profit, boleh kita tutup.
Itu untuk acuan pertama ya. Jadi kita bisa close ketika akumulasi profit. Kemudian acuan yang kedua adalah kita bisa close ketika harga menyentuh MA50. Kita bisa close pada saat kondisi demikian. Ada dua opsi ya, untuk hold juga boleh, tapi harus banyak dipertimbangkan ya, terutama melihat bagaimana trennya ya, seperti yang saya jelaskan di video BBMA. Fungsi MA50 dan mid BB ini kan untuk melihat trennya. Kalau seperti ini mau hold, misal kita buy di sini, ini tidak yakin karena harga itu sendiri bergerak di bawah MA50, artinya ini sedang downtrend. Kalau kita hold buy berarti kita lawan tren dan akan riskan sekali. Oke, saya ulangin ya. Yang pertama yang kita cari itu ada MA50 keluar BB. Nah, kita bisa entry ketika candlestick berada di antara mid BB dan BB luar yang berlawanan ini ya. Di sini kita bisa entry juga di sini atau menunggu price menyentuh BB luarnya, kita buy di sana. Nah, apabila ini tidak langsung naik, masih turun, nah kita gunakanlah sistem Marti, menambah buy dengan memperbesar lot ya. Untuk acuan taking profitnya bisa pada saat akumulasi sudah profit atau ketika harga menyentuh MA50. Kita coba praktekkan di sini ya. Ini ada MA keluar, coba kita tandain pakai vertical line ya. MA keluar mulai dari sini ya. Mulai dari sini ada ada MA50 keluar. Nah, kita tunggu deh harganya turun ya. Kita bisa mulai buy di sini atau menunggu menyentuh mid BB. Kalau saya lebih suka menunggu ianya menyentuh bukan mid BB ya, menyentuh ini lower BB ya. Kita buy, nah terus naik kan. Ini ketika menyentuh MA50 pas naik ini kita boleh close ya, profit. Oke. Nah, ini contoh yang tidak naiknya ya. Pertama saya akan tandain di sini pakai vertical line. Disinilah permulaan MA50 ada di luar Bollinger Band. Jadi ketika terjadi seperti ini, kita tunggu price-nya turun sampai di antara mid BB dan lower BB ini atau menunggu menyentuh ya. Misal menunggu menyentuh di sini kita buy ya. Nah, untuk Martinya ya, itu menunggu pantulan harga teman-teman, membentuk swing baru di sini. Maksudnya kan ini swing nih namanya teman-teman, naik turun, ini di sini swing ya, naik, sini swing lagi, turun, di sini swing, naik, di sini swing, turun, di sini swing. Nah, untuk entry berikutnya tunggulah ia koreksi dulu ke atas sedikit, lalu turun lebih jauh. Kita entry kedua di sini dengan memperbesar lotnya. Nah, perbesarnya berapa? Nah, itu tergantung money management mana yang teman-teman gunakan. Money management seperti apa yang teman-teman gunakan. Misal bisa mengalihkan dua lotnya atau hanya menambah satu, misal 0,05, 0,06, 0,07 dan seterusnya. Itu tergantung kembali ke persepsi masing-masing ya. Karena ini sistemnya Marti, jadi wajib kita gunakan money management teman-teman, tidak boleh over trade ya. Kita harus pertimbangkan berapa modal kita. Kalau modal kita banyaknya segini, lot yang cocok kita gunakan itu berapa, itu harus pertama
kita pikirkan, karena dalam berdagang itu yang pertama perlu dipikirkan itu ruginya bukan untungnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ini entry 1, entry kedua ya. Terus ini bounce lagi, membuat pantulan ya, koreksi ke atas, ini swing, turun, di sini kita buy lagi. Oh tidak, sorry. Ini pas bounce ke atas ini sudah profit ya, ini sudah menyentuh MA50, bisa kita close ya. Begitu caranya teman-teman. Sangat mudah sekali karena yang kita cari cuman MA50 yang keluar dari mid BB, dari Bollinger Band. Nah, saya rasa itu aja teman-teman untuk video hari Jumat ini. Ada satu lagi strategi scalping yang menurut saya ini lebih bagus dari video yang saya sampaikan, tapi bukan berarti ini nggak bagus ya teman-teman. Jadi memang teknik forex itu semuanya bagus-bagus teman-teman, tapi di balik itu semua tentu saja ada kekurangannya ya. Walaupun bagus-bagus, tidak ada teknik forex itu yang sempurna atau yang biasa orang sebut holy grail. Sampai saat ini saya juga belum ketemu itu teknik yang holy grail ya. Mungkin itu aja teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di komentar. Dan jangan lupa subscribe teman-teman. Insya Allah di video materi berikutnya saya akan sampaikan teknik scalping saya yang lainnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, sudah kasih waktu untuk saya menyampaikan materi ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.